manggis, kemudian rambutan, salak, buah naga terutama itu lagi sedang jadi primadona sekali gitu ya. Kemudian juga biasanya buah-buahan yang memang jarang mereka temui gitu ya, atau bahkan mahal di negara mereka seperti alpukat, pisang. Nah, karena harganya mahal, otomatis kita bisa menjual dengan harga yang lebih baik dan akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Mungkin Oke. seperti itu. Kang Adi tadi sempat menyinggung di awal begitu ya bahwa keterlibatan Kang Adi bisa membawa produk-produk unggulan pondok pesantren ini berawal dari adanya keluhan sulit begitu ya bahwa produk-produk ini dibawa keluar. Kemudian Kang Adi mengambil celah itu dan akhirnya berhasil membawa produk-produk ini ke mancanegara. Nah, kalau boleh diberitahukan, berbagi pada kita, apa sih keluhan-keluhan yang paling dirasakan dari para produsen begitu ya, produsen-produsen di sini sehingga sulit sekali barang-barang hasil produksi ini dibawa untuk diekspor ke luar? Ya mungkin ada beberapa tahapan ya yang menjadi kesulitan untuk pelaku usaha dalam hal ini mungkin teman-teman di pesantren untuk bisa ekspor. Pertama mungkin ya mencari buyer ya atau mencari pembeli gitu ya. Kalau bukan pembelinya datang langsung ke Indonesia atau bayarnya langsung mengunjungi lokasi, kadang-kadang kan kita bingung ya, mungkin pesantren masih kebingungan harus memasarkan di mana, harus menawarkan produknya di mana, tapi juga tidak sedikit juga pesantren yang sudah bisa misalnya mungkin berjualan melalui platform-platform e-commerce dalam negeri atau bahkan luar negeri. Jadi Oh, oke. seringkali komunikasi dengan buyer ini mungkin karena keterbatasan ya komunikasi dalam ada perbedaan bahasa gitu ya, ada perbedaan bahasa. Kemudian yang kedua memahami tentang kontrak-kontrak perdagangan luar negeri gitu ya, antara Indonesia dengan negara lain. Nah itu juga harus didampingi. Biasanya pesantren sangat butuh didampingi untuk hal itu, karena kalau misalnya tidak didampingi untuk urusan kontrak perdagangannya, bisa jadi malah ekspor tapi malah rugi gitu kan sayang sekali kalau memang ekspor dan rugi ya. Lebih baik mungkin jualan di dalam negeri saja. Nah, jadi mungkin tahap-tahap awal seperti itu. Selanjutnya nanti berbicara tentang produk, bagaimana menentukan standar produknya, bagaimana quality controlnya, kemudian bagaimana menentukan shipmentnya. Jadi memang prosesnya panjang gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi kesulitan. Tapi insya Allah kami dari Inovasi Santri Nusantara selain bukan hanya mengambil produk pesantren, tapi juga kami insya Allah akan mendorong pesantren juga untuk bisa sama-sama belajar untuk akhirnya nanti bisa ekspor masing-masing. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Adi. Saya coba langsung ke Pak Tatang. Tadi Kang Adi sudah menjabarkan sedikit banyak mengenai kendala Pak Tatang. Salah satunya adalah ketika bertemu dengan buyer. Iya. Gitu ya. Memang sesulit itu ya Pak ya? Kita hanya ke pelaku usaha ya, makanya kita juga ada kegiatan OPAP ini untuk salah satunya tadi ya, bagaimana mereka mempromosikan produk ya di depan off-taker gitu kan dengan masukan-masukan ya, karena memang kan OPAP ini bertahap ya, jadi masukan-masukan ketika tahap 1, tahap 2, tahap 3 dari juri juga memberikan semangat ya. Hasilnya tadi, jadi teman-teman dengan PD-nya itu langsung bisa public speaking ya, mengkomunikasikan produknya dengan para off-taker. Nah ini yang kita coba handle ya, kita coba minimalisir hambatan-hambatan yang ditemui pelaku usaha. Selain itu juga kita juga akan mengajak teman-teman juga keliling ya, artinya kita tidak hanya tembus di sini tapi juga di provinsi. Nah ini sudah kita laksanakan di tahun ini. Dan kita juga punya banyak PR ya di public speaking, dan alhamdulillah bisa sukses mengangkat teman-teman pelaku usaha pesantren ini bisa tampil percaya diri mempromosikan produknya. Itu menjadi key point dari kegiatan One Percent Produk seperti itu. Oke, itu yang pertama tadi. Tadi poin yang kedua dari Kang Adi adalah pendampingan Pak. Ya. Nah, pendampingan ini kan penting ya Pak. Bagaimana produk-produk ini bisa terjual. Jadi kalau produknya sudah bagus, sudah ada bayarnya, tapi ketika proses transaksi harus terus didampingi. Nah, selama ini apa sih yang ditemuinya? Masalah-masalah apa barangkali yang kemudian bisa diminimalisir sehingga produk ini bisa
Lancar Pak, lancar langsung dinikmati ke mancanegara. Oke, ini tugas-tugas pendamping ya yang sangat aktif. Nah, Kami ini sangat luar biasa dibantu. ya, para Tepuk tangan dulu untuk pendamping Hebat. semua nih. Aduh, Luar hebat biasa. luar biasa yang mendampingi kami di Temo Bisnis, mendampingi untuk melengkapi perizinan ya, legalitas itu menjadi kendala juga untuk teman-teman pelaku UKM ya, dan dengan sabarnya teman-teman pendamping ini bisa menyelesaikan. Jadi tadi seperti apa yang tadi dari Kota Sukabumi ya, Kipis itu kan tadinya kemasan tradisional ya, bal-balan segala macam, dan pendampingan ini kan kemasan jadi premium, itu menjadi tarik. Dan ibu juga tadi ya Bu, bapak tadi langsung begitu lihat produknya itu sudah beda matanya seperti itu. Jadi dari sisi kemasan juga menjadi poin penting di pendampingan ya. Selain itu legalitas juga menjadi tugas teman-teman pendamping untuk bisa membuatkan keran melengkapi izin seperti PIRT ya, produk industri rumah tangga, kemudian halal ya, sertifikasi halal. Ini juga sudah ada teman-teman di pelaku pesantren ini yang sudah memiliki SNI, ini luar biasa, dan juga sudah memenuhi izin edar ya BPOM, yang memang dirasa kalau saya mendampingi BPOM itu cukup lama, tapi teman-teman pesantrennya juga alhamdulillah bisa melalui itu dan lulus uji BPOM ya. Seperti minuman yang disajikan itu dari ini juga ya, Pak, Sadang ya? Labak itu sudah izin BPOM-nya sudah Alhamdulillah, keluar. Keren banget. Ini salah satu untuk ekspor juga kan sesuatu itu kan. Semua kelengkapan legalitas itu juga harus terpenuhi. Oke, kita lanjut Mas lanjut nanti. Oh ya, saya ingin memberikan informasi juga. Jadi dalam dari sesi perbincangan kita ini boleh untuk Bapak Ibu sekalian nanti bertanya ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dan perbincangan kita ini selesai dilaksanakan ya. Jadi sabar, boleh dicatat dulu pertanyaannya apa dan akan ditanyakan ke siapa. Saya ke Bu Dewi atau ke Pak Yasin barangkali ya. Tadi Kang Adi sudah memaparkan ya, ada beberapa kendala yang dirasa cukup dirasa begitu ya pada saat proses mengekspor barang-barang produk unggulan Ponpes. Sama tidak Ibu Dewi atau barangkali Pak Yasin? Ada hal yang sama yang sejalan ketika mengekspor barang-barang keluar? Barangkali bisa dijawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini terima kasih banyak mendukung Pak Gubernur Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur masih belum datang. Terima kasih banyak. Terus Pak Wali Kota Bekasi, terima kasih banyak. Kita pertemuan hari ini pesantren petani UMKM, kita mendukung ya masyarakat ya. Nama saya aslinya ke Korea Selatan, Shin Baek-seok ya. Nama Muslim Muhammad Rizky Aliasin. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini emang tukang kembang. Ya. Ini tukang kembang 40 tahun. Tukang kembang 40 tahun ya Pak ya? Ya. Dari kembang langsung yang lain-lain ya Pak ya? Tidak hanya kembang Ya. selama 40 tahun. Cuman sekarang ke petani sama UMKM, saya sekarang ekspor ya, ke ini sampel ke Arab Saudi, nah Turki kemarin udah kasih. Ini Korea Selatan juga. Cina. Ini mudah-mudahan tahun baru 2022 Korea Selatan Kota Seoul showroom UMKM ya saya bangun sebentar lagi pas UMKM Kampung Indonesia. Oke, Ya. baik ke Korea Selatan ya Pak ya? Dibawa ke Korea Selatan. Ya, dengan di sana ada kita lagi mau bangun showroom khusus gedung produk UMKM Masya Allah. dinamakan UMKM Kampung Indonesia. Luar biasa.
Luar biasa. Jadi ada satu showroom nanti yang dibangun, sudah berproses ya Ibu ya? Lagi proses, kita di Kota Incheon sana. Di Kota Incheon, Ya. dan itu ada nanti isinya adalah produk-produk UMKM. Iya, betul. Sebelumnya kita udah sampel-sampel berangkat ke Korea Selatan dari mulai hasil produk UMKM dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nanti kita bisa berkolaborasi di sana, saling mengisi dan saling melengkapi. Berarti ini sudah ada di lirik-lirik ya sama Ibu Dewi Ayu ya. Kira-kira mana nih yang mau dibawa ke Korea Selatan, betul ya Bu ya? Betul, yang penting jaga kualitas nomor 1, kedua legalitas yang sempurna, ketiganya dari kualitas itu rasa, dan keempat packagingnya. Packagingnya nanti meskipun packagingnya kurang bagus, tapi kualitasnya rasanya bagus, tetap tidak ada daya tarik, daya belinya gitu. Tapi karena packagingnya bagus, meskipun rasa agak misalnya grade B, tapi lihat pandangan orang pertama kan lihat packagingnya. Nanti apalagi kalau bagus dua-duanya. Oke. Nah Bu, kalau boleh selaku pembeli nih ya Bu ya, yang membawa buyer gitu ya Bu ya, melihat kualitas, kemudian legalitasnya juga sendiri. Ini kalau boleh dinilai sejauh ini progresnya seperti apa Bu Ayu? Kalau untuk buyer kita kalau ini saya sendiri hasil produk-produk UMKM-nya memakai brand mereka masing-masing. Karena apa? Karena di sana nanti ini produk saya udah ada di Korea Selatan, di Cina, di Turki ataupun di Saudi. Kebetulan tahun ini kita ada program kerjasama dengan Saudi Arabia, tanaman hias yang besar-besar. Nanti saya mungkin kemarin ada produk kopi Arabica sama rempah-rempahnya buat ke Arab Saudi. Dan kebetulan saya juga berpikir buat tanaman hiasnya kita kontrak per 10 tahun di Arab Saudi. Berarti kalau gitu saya juga berpikir sama suami, Arab Saudi lagi penghijauan, berarti saya pendukung akhir zaman ya kalau gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya jadi berkah buat semuanya. Amin, amin. Nah soal legalitas sendiri gimana Bu? Karena kan ini penting ya Bu, bahwa edukasi soal legalitas ini harus digaungkan. Karena kalau tadi Pak Tatang sudah mengatakan, ya kalau produknya sudah bagus, kualitas sudah bagus, tapi ketika mentok di legalitas kan itu sayang ya. Nah sejauh ini apa yang bisa Ibu jabarkan soal legalitas produk? Kalau legalitas mungkin nanti penggiat UMKM-nya kerjasama dengan DPK UKM bisa dibantu, dan semuanya saya hanya bisa membantu memarketkan saja dengan legalitas yang sudah komplit gitu. Oke siap. Pak Tatang boleh ada yang mau disampaikan tadi berkaitan dengan ada kampung UMKM loh di Korea Selatan ini loh. Ini Barangkali berita luar biasa ya, luar jadi ada biasa, kampung Pak. UMKM Indonesia yang nanti di Incheon ya Bu. Nanti kita juga menjadi target market kita juga di sana ya untuk produk-produk pesantren di sini. Tadi sudah Ibu lihat ya, Bapak lihat legalitasnya juga sudah mumpuni, sudah sangat baik, packagingnya juga sudah sudah memenuhi. Nah ini di corner sana di ujung juga ada informasi bagaimana mendapatkan legalitas usaha. Oh iya di ujung ya Pak, ada booth ya Pak di Jadi sini ya. ada layanan untuk NIB, kemudian juga untuk halal ya, di BPJPH juga sudah hadir dari tadi jam 7 juga aktivitasnya sudah ini ya, sudah sangat ramai begitu. Jadi belum launching acara saja sudah sangat ramai di cornernya informasi legalitas usaha. Berarti antusiasnya itu luar biasa ya Pak Betul. Tatang ya. Nah, jadi tugas kami mendampingi teman-teman pelaku usaha bagaimana mendapatkan legalitas usaha itu ya, salah satunya pendampingan tadi ya, pendampingan dan juga subsidi untuk biaya. Jadi untuk hakim merek kita juga ada program untuk bagaimana membantu teman-teman pelaku usaha termasuk usaha pesantren ini mendapatkan hakim mereknya ya dengan fasilitas gratis. Kita bantu tahun ini kita ada sekitar 300 subsidi ya untuk pelaku usaha, kemudian juga untuk yang sertifikasi halal kita kerjasama dengan Kementerian Agama melalui BPJPH dengan program Sehati 1 juta sertifikasi halal. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha ya. Kalau di OPOP ini melalui pendamping itu dibukakan jalannya bagaimana mereka mendapatkan legalitas secara gratis dan cepat ya seperti itu. Oke baik. Tadi kita sudah tahu, sudah mendengar bagaimana Ibu Dewi ini akan membuat
kampung UMKM di Korea Selatan. Nah, saya mau melihat pasar lain di Turki nih. Kang Adi ini pasti punya cerita juga nih. Kang Adi masih bergabung bersama saya ya, Kang ya? Masih, siap. Halo, ya Kang boleh dong cerita Kang, kalau di Turki sendiri marketnya seperti apa sih Kang? Ya, di Turki sendiri saat ini memang marketnya masih sangat terbuka dan sangat luas sekali ya untuk produk-produk Indonesia masuk ke Turki, terutama mungkin utamanya di produk kerajinan ya, produk-produk kerajinan yang berbahan bahan baku alam seperti bambu, rotan gitu ya, itu sangat disukai di sini dari mulai tapi terutama untuk urusan home decor ya, dari mulai meja, kursi, kemudian juga dekorasi-dekorasi seperti tempat lampu, mereka sangat menyukai yang berbahan baku dari alam dan warna-warna alam seperti itu. Dan itu sendiri kami sendiri sudah ada permintaan sebetulnya dari di awal Oktober kemarin kami mengikuti pameran Dekram Istanbul dan kami membawa satu produk pesantren dari Garut, membawa produk anyaman bambu dalam bentuk bobongko ya, mungkin kalau anak teteh atau Boboko ya. di sana pasti tahu ya bobongko ya, wadah nasi ya dari anyaman bambu dari salah satu pesantren alumni OPOP di daerah Samarang Garut. Nah itu sebetulnya sudah ada permintaan untuk memodifikasi bentuk boboko menjadi mungkin bagi mereka mungkin menjadi keranjang atau menjadi pot gantung ya kelihatannya, soalnya mereka membutuhkannya juga ada talinya. Nah itu sudah ada permintaan kurang lebih sekitar 20.000 piece boboko dengan tali dari kulit kurang lebih seperti itu. Terus juga banyak sekali yang mencari kayu-kayu dari anyaman rotan atau dari bambu ya, yang mana sebetulnya pesantren kami yakin banyak yang bisa memproduksi itu gitu ya. Kalau tidak harus dari satu pesantren, mungkin karena tadi misalnya membuat boboko butuh 20.000 boboko, sedangkan pesantren yang kami sudah ambil suatu produknya untuk saat ini hanya mampu 5.000, berarti kan masih ada 15.000 lagi yang perlu dibuat gitu ya, yang mungkin bisa diambil kesempatannya oleh pesantren-pesantren lain yang mau sama-sama bergabung untuk menyiapkan pesanan-pesanan ini seperti itu. Nah, selain daripada itu, selain produk kerajinan, produk buah tropis itu juga jadi hal yang sangat mahal dan sangat dicari di Turki. Warga Turki ternyata yang sangat menarik adalah mereka sangat menyukai salak gitu. Bahkan beberapa hari ini kan saya ikut pameran Halal Expo di sini di Istanbul, bahkan saking ramainya gitu ya di hari pertama, akhirnya hari kedua dan hari ketiga pameran saya memutuskan untuk tidak menjual si produknya karena rebutan gitu ya, yang mau si salak dan salak sih terutama ya, orang Turki sangat suka salak ternyata. Dan bahkan sempat ada kejadian pada saat saya dan si tim translator saya yang disediakan oleh tim KBRI KJRI di sini kita Jumatan, ternyata salak dan mangga gedung gincu dari pesantren di Majalengka itu ada yang ngambil orang Turki gitu ya tanpa izin gitu. Saking mereka pengennya gitu ya. Bahkan mereka rela membeli satu buah salak bukan 1 kilo itu dengan harga sekitar 20 sampai 30 Turkish lira atau sekitar 25.000 sampai 30.000 lah per buah. Satu buah ya Kang ya? Satu buah. Luar biasa. Gitu. Jadi yaitu untuk potensi retailnya ya. Potensi B2B sendiri sebetulnya Turki sangat besar karena Turki sendiri kan menjadi salah satu negara tujuan wisata ya. Mungkin kalau Bapak Ibu atau Mas Teteh lihat beberapa promo-promo di umroh gitu ya, di Indonesia kan banyak ya umroh plus Turki gitu ya, jadi kan otomatis berarti banyak tempat-tempat wisata, kafe, hotel gitu ya, yang mana tempat wisata ini kan otomatis membutuhkan kebutuhan dari mulai kebutuhan penyiapan makanan sampai kebutuhan hospitality-nya seperti misalnya sendal hotel, keranjang, handuk dan sebagainya gitu ya. Terus juga kemudian kemarin banyak juga dari beberapa grup hotel yang bertemu dengan kami dan mereka juga
membutuhkan buah kopis, dalam hal ini nanas dan alpukat gitu ya, untuk dihidangkan di jaringan hotelnya di Turki begitu. Kalau yang tidak saya salah lihat tadi ada salah satu produk pesantren juga yang membawa nanas dari Subang ya. Mereka meminta sampel, mudah-mudahan nanti kita bisa follow up segera seperti itu. Untuk mangga sendiri, karena Halal Expo di Istanbul ini juga dihadiri oleh beberapa negara lain anggota dari OIC atau Organisasi Konferensi Islam gitu ya, yang sudah terdata di kami itu untuk permintaan mangga ini, mangga gedong gincu banyak sekali dari Timur Tengah. Ada salah satu perusahaan es krim di Turki, tapi mereka punya jaringan retail es krimnya juga di beberapa negara. Itu mereka membutuhkan mangga frozen kurang lebih sekitar 6 ton per bulan gitu. Jadi kalau pesantren mau mengambil peluang dan melihat potensi pasar ekspor ini, sebetulnya sangat banyak pasar yang bisa dikerjakan atau yang bisa diambil oleh produk-produk pesantren, terutama dari alumni UAN Pesantren Produk dari Jawa Barat. Itu mungkin gambarannya. Luar biasa, ternyata saya baru tahu loh, nggak hanya jengkol ya Pak ya, salak, mangga ya, tadi salak dijual 1 buah saja hampir 20.000. Pak Tatang, ini kan kita punya target begitu ya Pak ya, goalsnya ini adalah bagaimana pondok pesantren menjadi pilar ketahanan nasional begitu ya Pak ya. Ya. Nah, dengan tadi cerita dari Mas Kang Adi begitu, ini kan angin segar ya, bahwa produk-produk unggulan kita yang dimiliki oleh kita ternyata diminati oleh masyarakat luar begitu ya. Gimana tuh Pak Tatang? Ya, ini merupakan peluang besar ya, jadi ini harus diambil kesempatan nih. Tetap kita juga arahkan pendamping ya, ini menjadi punya poin besar ya untuk bisa memanfaatkan akses pasar yang lebih luas lagi ya. Jadi seperti disebutkan Bu tadi, legalitasnya ya Bu, kualitasnya juga harus mumpuni, kemudian juga dari sisi packagingnya ini juga menjadi PR besar untuk kita semua ya, di dinas pendamping ya, untuk bisa memajukan produk-produk pesantren. Nah, ini. Jadi Oke, baik. Nah, sesuai dengan janji saya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buka sesi pertanyaan. Boleh kami buka, Ibu dan Bapak barangkali yang ingin bertanya kepada narasumber. Saya buka dulu 2 pertanyaan. Barangkali panitia bisa membantu untuk menyediakan mic, atau boleh Ibu agak maju ke depan? Boleh? Mau bertanya dengan siapa? Boleh sebutkan nama dan asalnya. Boleh Ibu? Oh, dibantu oleh panitia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Kebetulan saya pendamping pesantren dari Kabupaten Sukabumi untuk kegiatan OPOP Jabar 2022. Yang pertama, terima kasih Ibu Dewi dengan Bapak udah bisa hadir di dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena kebetulan kami meminta beliau untuk bisa hadir di sini agar kita bisa memperlihatkan bahwa kegiatan OPOP itu tidak hanya sekedar kegiatan saja yang berhenti di situ, tetapi juga bisa berkesinambungan. Hatur nuhun Ibu Dewi sudah bisa hadir di sini. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Silakan Ibu bertanya. Kemudian saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan beliau berkeinginan untuk membantu UMKM. Jadi tidak hanya yang ada di Kabupaten Sukabumi, tetapi juga lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi ya Bu. Satu hal pertanyaan dari kami, saya sebagai pendamping dari Mahabbatur Rasul, kemarin kan sudah ber-MOU dengan Mahabbatur Rasul, bahkan produk dari Mahabbatur Rasul sudah dibawa ke Turki ya, sebagai produk unggulan dari PT Lintas Global Utama. Saya ingin menanyakan secara langsung agar diketahui oleh publik di ruangan hari ini, kira-kira nih Bu, berapa banyak omset yang akan diminta dari Mahabbatur Rasul untuk bisa dipasarkan oleh perusahaan Ibu? Karena sesungguhnya kami mendampingi pesantren khususnya dari Mahabbatur Rasul untuk menyiapkan semua legalitas. Jadi mulai dari haki, kemudian bahkan kopontren dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan sudah kami siapkan. Sehingga sesungguhnya kami di Kabupaten Sukabumi yang disebut dengan limbah sampah
limbah atau sampah di pantai Pelabuhan Ratu Loji dan sekitarnya itu sangat banyak. Jadi pesantren Mahabbatur Rasul siap berapapun yang ingin diminta oleh PT Global Utama. Luar biasa. Baik. Tetapi tentu kami di sini ingin meminta secara tegas dan jelas agar pesantren ini yang tadi sudah disampaikan bagaimana ketertarikan PT Global Utama terhadap pesantren Mahabbatur Rasul seperti itu. Kami ingin meminta, sesungguhnya omset dari Mahabbatur Rasul itu cukup banyak, tapi banyak sosialnya, sehingga ketika dilihat omsetnya hanya 300 juta, padahal sesungguhnya lebih dari 1 miliar. Kenapa demikian? Karena kami menghitung secara rinci pengeluaran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul. Hari ini pertanyaan tegas dari kami, tadi dibisikin oleh Mahabbatur Rasul, Bu tolong tanyain dong kira-kira sebenarnya dalam kurun waktu 1 tahun berjalan ini 2023 ke depan, karena target Mahabbatur Rasul itu mereka siap untuk memproduksi dengan omset 5 miliar tahun 2023. Nah, apabila memang bisa bermitra secara berkesinambungan dengan PT Global Utama, apakah PT Global Utama siap untuk memasarkan produk dari Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul yang jumlahnya 5 miliar? Baik, kami tangkap pertanyaannya. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu langsung jawab. Ini tantangan ini untuk PT Lintas Global Utama. Silakan. Terima kasih buat Ibu Lida dari pendamping Mahabbatur Rasul. Insya Allah kami udah kerjasama dengan Mahabbatur Rasul semuanya 9 tahun. Kita perpanjang kontrak per 3 tahun. Dengan 1 tahun kita ke Mahabbatur Rasul aja 3M. Luar biasa. Sudah disebut langsung ya 3M. Baik, ya, disaksikan langsung. Ya, itu bisa juga nanti lebih karena mengisi bukan ke Korea Selatan saja, itu ke Turki, Cina dan Arab Saudi, jadi ke 4 negara. Mantap. Baik, sudah terjawab ya langsung ya Bu Widya ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya buka 1 pertanyaan lagi karena waktunya sudah mau habis. Ya, silahkan Mas yang berbaju merah di belakang boleh maju ke depan sedikit. Silahkan disebutkan nama dan asal dari mana dan pertanyaannya untuk siapa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kandias. Saya alumni dari Pondok Pesantren An-Nur. Dari Bapak Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai generasi milenial ini untuk bisa seperti Bapak Ibu, yaitu bisa mempasarkan produk kita, tapi kita masih belum ada planning produk kita nih, seperti kayak saya ingin sistem dropshipper gitu. Kan kalau di marketplace itu sudah biasa ya, di penjualan di Indonesia ini sudah banyak. Bagaimana cara kita memasarkan produk dengan sistem dropshipper tapi kita bisa ekspor juga gitu Bu? Gitu. Baik, ditampung, dijawab ke Kang Dani barangkali ya. Halo? Oh, oke, sebentar, kita jawab dulu. Kang Adi, mohon maaf, Kang Adi, tadi mendengar pertanyaannya? Oke, iya. Pendengar saya tadi bingung, Kang Dani yang mana? Halo? Ya, silakan Kang Adi. Halo. Oke, siap. Ya, menjawab pertanyaan yang tadi untuk generasi muda bagaimana? Halo, suara saya? Ya, silakan. Kita mendengar dengan jelas, Kang. Silakan, Kang. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah kalau bagi kami ini Inovasi Statik Nusantara, kami juga sama ya. Kami berperan sebagai agregator atau juga sekaligus juga ya pencari market atau pasar gitu ya kan. Jadi yang perlu kita lakukan sebelum memikirkan produknya apa, memang beberapa mentor bisnis kami itu menyarankan kita harus mencari pasarnya dulu gitu ya sebelum membuat produk sebetulnya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh market, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini yang menjadi target market kita,
dan ya kita harus bisa membandingkan gitu ya dengan produk yang sudah ada eksis di masyarakat seperti apa, kemudian produk yang mungkin akan kita tawarkan apakah bisa mengisi kekosongan yang dari kebutuhan yang ada di pasar tadi. Jadi berangkat dari demand-nya dulu, sebaiknya seperti itu, karena kalau misalnya sudah ada demand-nya, sudah ada permintaannya, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam hal ini konten atau juga petani atau juga pelaku UMKM, seperti itu sih. Jadi berangkat dari mencari pasarnya dulu. Oke. Nah yang kedua untuk yang khusus memang untuk ekspor sendiri sebagai terus pun jadi legalitas kita juga gitu ya, dia untuk ekspor yang aktif kalau usaha di bidang pertanian berarti harus melengkapi juga sertifikat untuk bisa mengirim barang keluar dari Indonesia dan juga diterima barang kita di negara tujuan kita. Jadi tapi saya yakin kalau anak-anak muda dan alumni-alumni santri karena sudah terbiasa gitu ya di pesantren belajar bangun pagi mengaji dengan niat gitu, dan bahkan sebelum subuh sudah bangun sampai malam, kemudian terbiasa disiplin. Saya yakin itu bukan hal yang sulit dilakukan oleh para alumni-alumni Recording stopped. menjadi pengusaha ekspor dan juga bisa membantu produk-produk petani, UMKM ataupun bahkan utamanya untuk produk pesantren yang bisa masuk ke pasar. Itu mungkin. Siap Kang Adi. Berarti Kang Reza dicari dulu pasarnya kalau kata Kang Adi ya. Tapi insya Allah bisa ya, karena sudah terdidik di pondok pesantren, insya Allah semuanya bisa begitu ya. Sudah terjawab ya Mas ya, aman ya. Oke, luar biasa. Baik, saya berikan satu kesempatan bertanya ya. Kang Dani barangkali ya boleh saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada 3 narasumber kita di sini. Silakan Kang. Ya, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya salut untuk OPOP ini, program yang luar biasa, ini inisiasi yang keren sekali. Sudah saatnya pesantren ini memang menjadi garda depan penggerak inovasi dan ekonomi di Indonesia ya. Saya pengen bertanya, karena saya punya usaha kecil-kecilan juga. Dari tadi saya lihat produknya itu produk-produk udah jadi gitu. Tetapi apakah ada produk yang belum jadi juga yang bisa diproduksi sama atau bisa menjadi rekanan gitu sama pesantren gitu-gitu? Misalnya barang mentahnya gitu ya Kang ya? Misalnya saya ada sayuran, kebetulan sayuran, kopi atau apa gitu ya, produk-produk yang buah-buahan gitu, apakah bisa gitu atau ada juga produk-produk yang memang seperti itu gitu ya. Siap Kang, sami-sami Kang. Boleh Ibu Dewi dulu dijawab, barangkali kalau jadi rekanan Kang Dani punya barang mentah, ini kira-kira bisa nggak sih berkolaborasi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, untuk nanti kita bisa berkolaborasi ataupun rekanan atau dari Bapak misalnya jenis kopi apa, maaf ya Pak, kopi ya. Oh iya, nanti kita bisa rekanan Pak untuk produk-produk yang nanti saya pasarnya siapkan dulu, misalnya kayak sayuran dari sawi putih ataupun buah-buahan nggak di lokal ataupun internasional kita bisa gitu. Yang penting nanti sesuai spek orderan buyer dari luar negerinya Pak. Kalau untuk kayak santri-santri di pesantren, kalau misalnya ada bakatnya di pertanian, khususnya pertanian untuk tanaman hias, kita bisa ada gagasan untuk khusus pesantren jadi santri petani milenial khusus tanaman hias. Oke, baik. Artinya terbuka lebar peluang itu, boleh bekerja sama berkolaborasi selama memang ada marketnya dan lain sebagainya, itu terbuka luas ya Ibu Dewi. Betul. Baik, kita sudah di ujung sesi perbincangan kita pada hari ini. Barangkali Pak Tatang boleh closing statement dulu Pak. Silakan. Kalau saya closing statementnya dalam bentuk pantun ya, karena OPOP ini kan berhasil karena kolaborasi. Saya bacakan. Silakan. Ya, ketika malam kita bersolawat,
Cakep. Ketika pagi bekerja dengan semangat, Cakep. Opop Jabar bakal melesat karena kolaborasi semua elemen masyarakat. Atur nuhun. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita, seperti dengan bahwa kita punya goals ya, bahwa OPOP ini bisa menjadi pilar ketahanan nasional, pondok pesantren bisa mandiri secara nasional. Insya Allah semua bisa, semua kerjasama terbuka lebar, jadi produk-produk unggulan pondok pesantren bisa dinikmati hingga ke mancanegara. Terima kasih sekali lagi Pak Dewi, Bu Dewi mohon maaf, Pak Yasin, Pak Tatang dan juga Kang Adi dari Turki. Terima kasih juga sudah bergabung hari ini. Saya Paramita Sumantri mohon pamit undur diri untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilkan lagi Kang Prima. Silakan. Aduh, terima kasih untuk narasumber yang istimewa, yang hebat, yang sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lainnya hal yang bermanfaat. Teh Mita, ini temenin dulu Kang. Teh, sini Teh. Teh, dari apa yang disampaikan, kalau tadi menyimak bahwa ketika ini kan kita ingin mengupgrade. Betul. Kita ingin menjadi seorang eksportir. Betul. Ya. Ternyata salah satunya utamanya adalah kita harus memiliki legalitas hukum atau legalitas usaha. Betul. Tadi kalau Pak Tatang bilang di booth yang sebelah sana Kang, Ya. itu sudah antri sebelum buka acara dibuka. Jadi tuh cek-cek. Nah, artinya antusias para santri kita. Betul. Semuanya ini luar biasa tinggi. Yes, betul. Bagaimana produk-produk unggulan ini bisa dipatenkan secara hukum gitu ya Kang ya. Itu. Jadi kalau punya mimpi tetap harus realistis. Dan kita negara yang ketika ingin kerjasama, masing-masing negara kan punya aturan. Betul. Jadi kita harus patuh terhadap aturan. Mimpi ingin menjadi seorang eksportir tapi tidak memiliki legalitas hukum, Ya. itu mah mendingan tidur selamanya. Jangan dong. Ya. Tapi luar biasanya sharing hari ini Luar kita biasa. jadi banyak tahu ternyata kita memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia sudah punya, tinggal kita memiliki kemampuan untuk bisa menancapkan produk kita Betul. di luar negeri. Jadi produk-produknya, sumber daya alamnya sudah melimpah, Ya. ya kan? Sumber daya manusianya apalagi ini santri-santri, lulusan-lulusan santri pondok pesantren ini luar biasa juga Waduh, hebat-hebat. tepuk tangan dong Ya. untuk semua Luar pondok biasa. pesantren yang bergabung dalam program OPOP. Ya, duh, saya juga pengen jadi santri kalau gitu. Ayo sok atuh Kang. Tapi nggak sanggup kalau harus tidur di kobong mah. Boleh nggak kalau nyantri dari rumah via Zoom gitu? Santri apa itu nanti lulusannya ya? Ya, santri online. Santri online. Nah, Kak, Teteh, hari ini Teh, mungkin beberapa saat lagi, ini salah satu yang istimewa juga, ada orang yang istimewa yang hadir bersama kita. Ini terlihat sudah dipersiapkan alatnya. yang Kira-kira nanti juga- apa sih Kang ini? Kang? Masa Kok sudah barusan, ada? orang istimewa yang nanya terakhir ke kita Oh barusan. itu. Tadi saya sempat salah sebut Kang Dani. Oh ternyata ini mah idola saya dulu. Paling ingat ya, ini Kang Dani itu di tahun 1954 ada sebuah single lagunya. Kau yang terindah. Kita sambut ini dia Kang Dani Gavajai. Kang boleh bergabung dengan kita Kang. Ternyata pengusaha juga sekarang ya. Nah ini saya juga kaget. Tapi sebelumnya kan Prima memang follow Instagramnya Kang Dani. Kalau Kang Dani itu punya usaha kalau nggak salah kopi ya Kang ya? Iya, Warung kopi iya, gitu ya. resto Tapi gitulah. ternyata Iya. ada bisnis yang lain nggak Kang selain warung kopi itu? Enggak ada, kita tetap aja di band, saya masih ngeband sama Java Jive juga sendiri seperti ini, sering juga. Awet muda ya Kang Dani ini Iya. ya. Ya. Apanya kita yang cepat tua ya? Kita cepat Atau mungkin tua bisa dibilang kayaknya. kalau orang Korea bilang kita ini kokolot begog ya. Jadi sekarang Iya. sibuk masih ya Kang nyanyi, Masih, masih alhamdulillah. sibuk juga usaha kopi gitu Iya, ya. alhamdulillah. Kalau sudah hadir di sini tadi ada berencana untuk berkolaborasi dengan produk-produk pondok pesantren barangkali Iya, Kang? ini luar biasa, lebih dari 200 produk yang ada di sini gitu ya. Saya ngeliat-liatnya juga, kita ngeliat-liat aja dulu lah, ngumpul-ngumpulin dulu flyer gitu ya. Siapa tahu bisa oke. berkolaborasi ke depan. Ini entah Ya. Kang Dani ingat atau tidak, tapi Kang Dani Ya. pernah menyatakan dan Ya.
saya mengutip dari salah satu sumbernya di Google bahwa Kang Dhani Java Jive ini bisa bertahan dengan Java Jive-nya pernah menyatakan bahwa saya ingin hidup dari musik sepanjang mungkin. Kang Dhani nggak tahu itu masih ingat atau enggak pernyataan itu. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu hadirin berbahagia, siang hari ini kita akan ditemani dan akan menyaksikan penampilan spesial dari Kang Dhani Java Jive. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa hadir hari ini di sini di tengah-tengah orang-orang yang kreatif. Dan saya merasa dalam perjalanan kecil salut sekali gitu bahwa pesantren sekarang benar-benar dibuka kesempatannya untuk bisa lebih ekspresif dan produktif, tidak hanya melulu untuk pelajaran agamanya saja, tetapi juga bisnisnya sekarang dibuka. Dan saya yakin teman-teman di pesantren ini bisa dengan disiplin yang sudah terbiasa di pesantren, bisa yakin saya bisa mendapatkan kemajuan dan Allah ridho atas kemajuan yang diperoleh oleh teman-teman di pesantren ini. Tetapi yang harus diingat juga, saya ingin saling mengingatkan saja bahwa segala sesuatu itu titipan, karena saya baru melihat begini saja saya sudah melihat kesuksesannya gitu untuk teman-teman di pesantren ya, dan kesuksesan itu adalah titipan gitu. Nah, jadi sebagai orang yang pernah dititipi yang namanya kesuksesan itu gitu, dan ternyata kesuksesan itu tidak serta-merta menjadikan kita selamat. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua itu titipan, dan yang paling utama adalah kita harus selalu mendekat kepada yang punya kesuksesan itu. Insya Allah kesuksesan itu disertai dengan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini saya di setiap kalau nyanyi sekarang itu ada pesan-pesan moralnya gitu. Dan ini siapa yang penyanyi ini tadi dinyanyikan sedikit. Ya, kita langsung saja. Ini lagu pertama saya dulu sampai dikenal di Belantika Musik Indonesia. Saya ditemani sama Mas Tony. Bertahan dong. Setiap saat, setiap waktu, ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, berjumpa.
dia. Kita memberikan doa, memberikan dukungan untuk teman-teman di pesantren ini dengan opopnya. Ini tinggalnya sih di Bogor katanya ya. Kita panggil aja ya. Teh Gina, yuk Teh Gina. Nah, Teh Gina, Masya Allah. Saya perlu mic satu lagi. Ya, ini saya udah dikasih ini aja dari Matador sini. Karena kita menjelang zuhur Teh. Jadi kita langsung saja. Ya, nah mudah-mudahan Teh Gina, kita nggak janjian soalnya ya, jadi karena Teh dukungan untuk teman-teman di pesantren ini, Teh Gina juga pengen kaul lah ya. Iya. Cek. Ya. C. Oke. Nah, itu dia. Wow. Oke. Iya dong, Kang. Ya. Perlu diketahui bahwasanya pada waktu itu acara Opop ini kan digelar juga di Bandung ya kan. Ya. Dulu saya juga sempat ngisi juga sama Teh Gina Purnamasari. Dan sekarang nanti kan kita bareng-bareng juga dong Kang. Pastinya kita mau endorse nih ada 275 produk yang ada di sini. 275, Masya Allah. Dan di sini tuh udah ada yang go internasional Kang. Dan luar biasa produk-produknya. Saya dulu pernah juga dikasih produk-produknya itu memang luar biasa banget kan. Iya, karena kita mah penyanyi teh dukungannya kita sambil nyanyi aja. Siap kan? Gimana kan kita nyanyi apa nih kan? Oke, Mas Tani udah siapin lagu apa? Ya, yuk. Oke. Ini teman-teman di pesantren pasti hafal. Ya, karena ini dibawakan puasa nu kalima zikir wengi dipanjangkeun salah sahijina saha bisa ngalakonan mugi-mugi Gusti Allah nyumpona. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat terbanyaklah berpuasa. Yang kelima
salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Kang Dani Java Jaif Terima kasih, sukses buat Opop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah Kang Dani Java Jaif featuring Teh Gina Sheila. Baik, hadirin yang terhormat, karena waktu menunjukkan sudah di jam 11.43, saatnya menjelang zuhur. Untuk itu kami akan persilakan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan nanti kita akan bertemu kembali di jam 12.30 waktu Indonesia Barat atau di jam 12:30 untuk menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat. Dan tentu saja nanti akan ada talk show juga bersama dengan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu sekali lagi kami akan persilakan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terhormat untuk bisa melaksanakan sholat zuhur. Kita bertemu kembali di jam 12:30 siang, masih di Temu Bisnis dan Pameran Produk Opop 2022.